nih. Bangsat lu! Bila perlu, kita kebiri aja. Cahil. Bangsat, bangsat! Ya! Rian adalah seorang pembunuh bayaran yang kini sudah bertobat, meninggalkan semua hal yang berkaitan dengan kebrutalannya di masa lalu. Untuk itulah, Rian memutuskan berkelana ke seluruh dunia dengan cara berlayar di lautan lepas menggunakan kapal kesayangannya. Setelah cukup jauh berlayar, tiba-tiba mesin kapal Rian mengalami sedikit kerusakan. Pada akhirnya, Rian memutuskan singgah di sebuah pulau kecil yang terletak di wilayah negara Indonesia. Setelah tiba di pulau tersebut, Rian lantas berjalan kaki, mencari bengkel terdekat. Singkat waktu, Rian sampai di bengkel terdekat, milik seorang pria bernama Ujang. Ujang mengatakan, mesin diesel kapal Rian baru akan selesai ia perbaiki dalam waktu 3 hari ke depan. Rian lantas membayar lebih, agar Ujang bisa memperbaikinya dalam waktu 2 hari saja. Karena Rian ingin segera meninggalkan pulau ini dan melanjutkan pelayarannya. Dalam perjalanan menuju ke pelabuhan, Rian berpapasan dengan seorang bocah yang diketahui bernama Doni. Doni memohon kepada Rian agar memberinya pekerjaan. Doni mengatakan dirinya sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan dari orang lokal karena persyaratannya sangat rumit, mulai dari ijazah S2, berpenampilan menarik, dan sebagainya. Awalnya Rian menolak karena seperti yang sudah disebutkan, Rian adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang sudah bertobat dan ingin hidup menyendiri. Tapi karena Doni terus memohon, Rian pun merasa kasihan, dan pada akhirnya, bersedia mempekerjakan Doni. Doni sendiri, adalah seorang anak yatim, yang tinggal bersama ibu, dan juga adiknya. Iya bu, kerjaan apa? Bisa sembarangan percaya. Si ibu yang bernama Yanti, mengucapkan terima kasih kepada Rian, yang telah bersedia, memberikan anaknya pekerjaan. Sebagai ucapan terima kasih, Yanti lantas menawarkan Rian, makan malam di rumahnya. Home to dinner? It's nice to meet you, Mister. Our house to eat. Setelah itu, Doni melakukan pekerjaannya, yaitu mengantar bahan makanan ke dalam kapal Rian. Setibanya di dalam kapal, Doni tampak tertegun, melihat banyaknya jenis senjata yang ada di dalam kapal Rian. Doni pun mulai penasaran, apa sebenarnya pekerjaan Rian. Akan tetapi, Rian yang seorang mantan pembunuh bayaran pro, tentu tidak akan memberitahu Doni. Saya kampung at the end of the... Setelah Doni kembali ke pulau, Rian kembali ke aktivitas biasanya, yaitu menyendiri dalam kegelapan dan kesunyian yang mendalam. Sembari menyesali semua dosanya di masa lalu. Tak lama kemudian, Rian tiba-tiba teringat akan undangan makan malam dari ibu Doni, yaitu Yanti. Karena tidak enak hati, akhirnya Rian pun memenuhi undangan makan malam tersebut. Sementara itu, Doni memberitahu teman-temannya perihal dirinya yang saat ini berteman dengan seorang bule tampan yang mempunyai sebuah kapal. Awalnya teman-teman Doni tidak percaya dengan ucapannya dan menganggap kalau Doni sedang membual. Tapi setelah Rian datang, barulah mereka semua terdiam. Rian datang sembari membawa seekor ikan tuna hasil tangkapannya kemarin. Ibu! Sembari menunggu, makan malam selesai disiapkan, Doni lantas mengajak Rian melihat ayam peliharaannya yang Doni rawat sejak kecil. Sepertinya Rian sudah mulai suka dengan Doni yang memiliki kepribadian ceria dan pantang menyerah. Gitu. Nice. Akhirnya makan malam siap dihidangkan, Rian dan keluarga Doni makan dengan penuh hikmat. Kebersamaan malam ini membuat Rian sedikit tersentuh, karena setelah sekian lama, akhirnya Rian bisa merasakan lagi kehangatan berkumpul bersama keluarga, meskipun mereka ini bukanlah keluarga kandungnya. Pada akhirnya, Rian kembali mengajak Doni bekerja untuknya esok hari. Mam. Di hari berikutnya, geng preman tiba di pulau tersebut. Melihat sosok mereka yang terlihat sangar, semua warga langsung tunduk, panik dan ketakutan. Rupanya geng preman ini
menjalankan bisnis perdagangan wanita, termasuk memeras para warga dan pelaku usaha kecil dengan dalih uang keamanan. Bahkan, secara terang-terangan, geng preman ini menculik para gadis desa untuk dijual ke ibu kota. Tidak ada yang berani menghentikan aksi geng preman ini, karena apabila ada yang berani menentang, geng preman ini tidak akan pernah segan-segan membantai mereka semua di tempat. Jangankan para warga biasa, para polisi saja tak berani macam-macam dengan mereka. Di balik itu, Doni tengah membuatkan busur panah untuk Rian. Doni juga mengajari Rian cara untuk menggunakannya. Tak lama kemudian, Doni kembali ke rumah, sembari membawa ikan-ikan segar, hasil tangkapannya bersama Rian. Rian juga ingin berpamitan dengan Yanti, karena hari ini, ia akan meninggalkan pulau ini. Rian pun berjanji, di lain waktu, ia akan kembali lagi, untuk mengunjungi Doni. You tell Donnie that I'll be back. Singkat cerita, Rian sampai ke bengkel. Ternyata mesin diesel kapal Rian, kerusakannya sudah sangat parah, dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Karena tidak ada pilihan lain, Rian terpaksa menyuruh Ujang, membuatkannya mesin yang baru. Yang mana itu artinya, Rian harus menunggu, sekitar 1 minggu lagi. Kemudian, Rian kembali lagi ke rumah Yanti, mengajak Doni dan adiknya bermain, layaknya seperti satu keluarga yang utuh. Bahkan, untuk yang pertama kalinya, Rian menginap di rumah Doni, karena malam itu, hujan sangatlah deras. Di keesokan paginya, Doni mendapati ayam piaraannya, mati dimakan anjing liar. Di mana hal itu, jelas membuat Doni sangat bersedih, dan tak kuasa menahan air matanya. Rian berusaha menenangkannya, dan lantas menyarankan Doni, agar membunuh anjing liar tersebut, supaya ayam Doni yang lainnya, tidak ikut menjadi korban. Akan tetapi, Doni menolak saran dari Rian, karena menurut Doni, membunuh bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Dino safe. Malam berikutnya, Rian memutuskan kembali menginap di rumah Doni untuk mengawasi anjing liar tersebut. Tak lama kemudian, si anjing liar kembali muncul untuk memangsa ayam-ayam Doni. Rian berniat menghabisi anjing tersebut, tapi ia membatalkan niatnya karena teringat akan ucapan Doni. Di keesokan harinya, Rian dan Doni kembali ke pasar untuk belanja stok bahan makanan. Seperti biasa, Doni bertugas menjadi tukang angkut. Lalu tiba-tiba, Doni dan gerobaknya malah sengaja ditabrak oleh geng preman. Donnie? Akibatnya, Doni mengalami luka yang cukup marah. Rian yang emosi, lantas memaksa geng preman bertanggung jawab, membawa Doni ke puskesmas terdekat. Tapi bukannya bertanggung jawab, mereka malah mencaci maki dan ingin menghabisi Rian. Rian yang seorang pembunuh bayaran, dengan senang hati, membantai mereka semua dengan cara yang sangat brutal. Kita kebiri aja. Cahil. Lepaskan tangkap. Setelah itu, Rian segera membawa Doni pulang ke rumahnya. Seorang preman yang bernama Rudy menyadari kalau Rian adalah orang yang diincar oleh bosnya. Rudy sangat murka, mengetahui kalau teman-temannya tewas dibantai oleh Rian. Sesampainya di rumah, Yanti sangat terkejut melihat kondisi anaknya yang sedang terluka parah. Rian berusaha menenangkan Yanti, berkata kalau Doni akan baik-baik saja. Kemudian, Rian bergegas menuju ke kapal untuk mengambil kota peti Gaka. Sampai pada akhirnya, Rian berhasil mengobati luka Doni. Yanti yang penasaran, lantas bertanya, siapa sebenarnya Rian? Akan tetapi, Rian enggan menjawab pertanyaan dari Yanti tersebut. Karena Rian tidak ingin membuat Yanti takut mengetahui kalau Rian adalah seorang mantan pembunuh bayaran. Yang penting bagi Rian sekarang, keadaan Doni sudah membaik. Yanti lantas bercerita terkait geng preman brutal tersebut. Mereka sering singgah ke pulau ini untuk memeras uang rakyat kecil dan menculik gadis-gadis desa untuk dijual ke ibu kota. Tidak ada satu orang pun yang berani melawan geng preman brutal tersebut, termasuk pihak kepolisian. They took what? Maybe not they kill. Take you somewhere. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Rahman, seorang pengusaha sukses yang ternyata adalah bos geng preman.
Rahman dikenal sangat brutal, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Give yourself an opportunity. Tak lama kemudian, Rahman mendapat laporan dari anak buahnya, yaitu Rudy. Perihal Rian, yang lokasi keberadaannya sudah berhasil ia ketahui. Ternyata Rahman sudah lama mengincar Rian, perkara dendam di masa lalu. Tanpa membuang waktu lagi, Rahman langsung menugaskan Rudy menangkap Rian hidup-hidup, bagaimanapun caranya. I want you to bring him back to me. Sementara itu, Rian kini semakin berwaspada, karena ia yakin dirinya sedang diincar oleh geng preman tersebut. Sorry for my boy. Wow. Saat dalam perjalanan, Rian tengah dipantau oleh seorang sniper jitu. Tapi sniper jitu tersebut langsung menggagalkan niatnya untuk menghabisi Rian. Setelah ia mendapat laporan perihal Rahman yang menginginkan Rian ditangkap dalam keadaan hidup. Sementara itu, Rian sedang mengarah ke sebuah toko untuk membeli sebuah alat perlengkapan kapalnya. Lalu tiba-tiba, Rian malah diserang oleh seorang pria. Akan tetapi, dengan sigap, Rian akhirnya berhasil melumpuhkan orang tersebut. Kemudian, Rian membawa orang ini ke sebuah gudang untuk diinterogasi. Rian bertanya kepada orang ini, apakah Rahman yang telah menugaskan dirinya. Akan tetapi, orang ini tetap memilih bungkam, sehingga dengan senang hati, Rian pun langsung menghabisinya. Berpindah ke bos geng preman, yang diketahui bernama Hasan. Hasan bertanya kepada Rahman, siapa sebenarnya Rian? Kenapa ia sangat brutal dengan membantai sebagian anak buahnya? Rahman menjawab, kalau Rian cuma orang biasa, yang kebetulan hanya sedang beruntung saja. Maka dari itulah, Rahman kembali menugaskan Hasan, mengerahkan anak buahnya sebanyak mungkin, untuk menangkap Rian hidup-hidup. Rahman sangat berambisi, ingin menyiksa Rian sampai tewas, dengan tangannya sendiri. Rupanya beberapa tahun lalu, Rian telah menghabisi kedua orang tua Rahman. Rian sendiri ditugaskan menghabisi kedua orang tua Rahman, yang merupakan pejabat korup yang kebal hukum. Sejak saat itulah, Rahman sangat berambisi untuk menuntaskan misi balas dendamnya. Blood everywhere. I thought it's cool. Berpindah ke Rian, yang tengah menyiapkan sejumlah jebakan mematikan. Rupanya Rian sudah bertekad ingin membantai geng preman itu satu persatu. Karena hanya dengan begitu, pulau ini baru bisa dibersihkan dari ancaman para begundal tersebut. Tom, I needed the money. And for God's sakes, where does that leave us, friend? Singkat cerita, Rian pun berhasil mendapatkan alamat sniper jitu yang kemarin memantau dirinya. Ternyata sniper jitu ini adalah guru Rian sendiri, yang sudah melatih Rian hingga menjadi seorang pembunuh bayaran terbaik. Sebenarnya mentor Rian ini sudah lama pensiun, tapi karena butuh uang, dengan terpaksa, ia menerima tugas dari Rahman untuk menghabisi Rian. Sebenarnya Rian berat hati menghabisi sang mentor, yang sudah Rian anggap sebagai ayah kandungnya sendiri. Tapi karena tidak ada pilihan lain, Rian terpaksa melakukannya. Parts, they work for Lee. I tried that. I'll keep an eye on them for. She's the most beautiful thing. Dengan tewasnya sang sniper, membuat Rahman semakin meradang. Malam itu juga, Rahman menugaskan geng preman untuk menangkap Rian. Tanpa geng preman sadari, kalau kedatangan mereka semua sudah ditunggu oleh Rian. Setelah mereka semua sampai, Rian pun kembali membrutal. Kalian, anak. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Rian langsung mengarah ke rumah Doni. Setibanya di rumah tersebut, Rian terkejut melihat Yanti, yang sudah terluka parah. Yanti mengatakan, kalau Doni dan adiknya telah diculik oleh geng preman. Di rumah itu, terdapat sebuah ponsel yang ditinggalkan oleh geng preman. Rahman lantas menghubungi Rian, memberitahu perihal Doni dan adiknya, yang ditawan di markas Rahman, yang terletak di Jakarta. Jika Rian ingin mereka berdua selamat, Rian harus menyerahkan diri kepada Rahman, tanpa perlawanan sedikit pun. Welcome back. To bring them back to me, Anna. Kemudian, Rian meminta bantuan para tetangga
untuk mengobati Yanti. Rian lantas pamit kepada Yanti dan berjanji akan membawa Doni dan adiknya kembali pulang dalam keadaan selamat. Sementara itu, si bos geng preman, yaitu Hasan, sangat murka kepada Rahman. Karena Rahman tidak memberitahu kalau ternyata Rian adalah mantan seorang pembunuh bayaran yang sangat brutal. Akibatnya, sebagian besar anggota mereka tewas dibantai oleh Rian. Kemudian, Hasan menugaskan anak buahnya untuk menghabisi para gadis desa yang telah berhasil mereka culik. Sehingga dengan begitu, Rian tidak akan memburu mereka lagi. Tapi semuanya sudah terlambat, karena Rian sudah berhasil menyusup ke dalam kapal tersebut. Kemudian, Rian memberikan senjata kepada para sandera untuk melakukan perlawanan. Sehingga pada akhirnya, seluruh geng preman tewas di tangan Rian. Yang tersisa hanya si bos preman, yaitu Hasan. Hasan memohon kepada Rian agar Rian tidak menghabisi dirinya. Tapi Rian yang sudah terlanjur murka, langsung menghabisinya tanpa ampun. Sebelum berangkat ke Jakarta, Rian sempat meminta bantuan rekan sesama pembunuh bayarannya yang merupakan seorang sniper jitu. Rian meminta bantuan si sniper untuk menyelamatkan Doni dan adiknya. Activation code 113. Setibanya di Jakarta, Rian langsung memesan bajai untuk menuju ke salah satu markas milik Rahman untuk menyelamatkan adik Doni. Far away from here do you live? Setibanya di depan markas, si supir bajai baru sadar kalau Rian adalah seorang pembunuh bayaran. Rian meminta si supir menunggunya di depan markas. Awalnya si supir menolak, tapi setelah Rian memberitahu kalau dirinya ingin menyelamatkan seorang bocil yang diculik, akhirnya si supir bersedia membantu Rian. Tanpa membuang waktu lagi, Rian langsung menyusup ke dalam markas. Sementara rekan sniper Rian bersiaga di atap gedung sebelah. Semua pengawal di lantai bawah berhasil Rian ratakan satu persatu. Setelah itu, Rian menuju ke lantai 2 dan berhasil membantai para pengawal di sana. Sementara itu, si supir bersiap akan dihabisi oleh para anak buah Rahman yang baru sampai di depan markas. Untung saja si supir berhasil diselamatkan oleh sang sniper jitu. Singkat waktu, Rian sampai ke lantai 3. Di sanalah adik Doni ditawan. Have to admit, beautiful. Sementara Rahman sudah menunggu kedatangan Rian lewat video monitor jarak jauh. Rahman memaksa Rian untuk menyerahkan diri tanpa perlawanan. Jika Rian menolak, Rahman akan menugaskan anak buahnya untuk menghabisi adik Doni. Tapi berkat bantuan sang sniper, semua anak buah Rahman berhasil Rian bantai. Rahman yang menyaksikan kebrutalan Rian, sekarang menjadi ketar-ketir. Setelah itu, Rian meminta bantuan si supir bajai untuk membawa adik Doni ke tempat persembunyian yang aman. Moving. Di saat yang sama, sang sniper jitu berniat ingin terbang ke Eropa untuk menjalankan misi selanjutnya. Tapi dicegat oleh Rian, karena dirinya masih membutuhkan bantuan sang sniper untuk menyelamatkan Doni, yang saat ini ditawan di markas Rahman yang lain, yaitu sebuah klub malam. Sementara itu, Rahman yang sudah ketar-ketir, lantas menugaskan para anak buahnya untuk langsung menghabisi Rian saja, dan tidak perlu ditangkap hidup-hidup. Kemudian, Rian kembali meminta bantuan supir bajai untuk menyusup ke klub malam tersebut dengan menyamar sebagai orang kaya. Si supir pun bersedia, walaupun sebenarnya ia sangat ketakutan. Tapi demi menyelamatkan seorang bocil tak berdosa, ia mengenyampingkan rasa takutnya tersebut. Dengan menyamar sebagai orang kaya, si supir bajai ini berhasil menyogok para pengawal di luar klub malam tersebut. Sampai pada akhirnya, Rian dan rekan snipernya berhasil menyusup ke dalam klub malam tanpa kendala sedikit pun. Alhasil, sebagian anak buah Rahman yang berada di dalam markas berhasil dibantai oleh sang sniper. Sementara itu,
Rian sempat terkecoh saat menolong seorang wanita yang ia kira adalah korban penculikan. Padahal wanita ini adalah anak buah Rahman yang ingin menghabisi dirinya. Meskipun sempat kewalahan, pada akhirnya Rian berhasil menghabisi wanita ini, berikut dengan para anak buahnya. Saat hendak masuk ke dalam ruangan, Rian berhasil dilumpuhkan oleh Rahman dari arah belakang. Di sana ada Doni yang sedang ditawan. Rahman merasa di atas angin, mengira kalau dirinya sudah menang. Di saat Rahman bersiap akan menghabisi Rian, Donilah yang lebih dulu menembak Rahman menggunakan busur panah. Pada akhirnya, Rian berhasil menghabisi Rahman. Setelah itu, Rian segera membawa Doni pergi dari tempat itu. Di waktu yang sama, para polisi datang untuk mengamankan lokasi yang memang sudah aman karena semua penjahat sudah tewas. Di akhir film, terlihat si supir bajai sedang menunggu penumpang. Tak lama kemudian, seseorang memberinya sebuah koper hitam. Di dalam koper tersebut, berisi sejumlah uang, serta sekeping foto Rian bersama keluarga Doni. Ternyata uang tersebut adalah bentuk ucapan terima kasih dari Rian kepada si supir bajai yang ikut membantu Rian menyelamatkan Doni dan adiknya. Kemudian, film pun selesai.